Baik, kita akan coba menambahkan ya pemahaman kita tentang bagaimana pesan yang kuat tentang ujian amwal itu dengan mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan dirahmati Allah, di dalam Al-Quran harta itu biasa disebut sebagai mal atau jamannya adalah amwal ya. Mal atau amwal ya. Itu memang sesuai ya, sesuai dengan kebiasaan dalam penyebutan sehari-hari, harta itu disebut dengan mal atau amwal ya, seperti itu. Tapi ada ayat yang menyebutkan harta itu bukan dengan amwal, tapi dengan istilah khoir. Istilahnya khoir. Ya, kita tahu khoir ini apa artinya Bapak Ibu, sahabat-sahabat. Khoir itu apa artinya? Jazakallahu khairan. Nah, khair itu apa artinya ya? Khair. Ya, kebaikan. Ya, khair itu kebaikan gitu ya. Nah, inilah yang juga dipakai oleh ayat Quran untuk menjelaskan tentang harta. Ya. Jadi di Al-Baqarah ya, ayat 215 ya. Yas'alunaka mada yunfiqun. Jadi ada orang-orang yang bertanya tentang apa sih yang kita infakkan, yang mereka infakkan apa? Mada yunfikun. Kul katakan, jawablah, ma anfaqtum min khairin. Apa saja min khairin? Apa saja dari harta? Min khairin itu apa saja dari harta? Anfaqtum. Yang kalian infakkan, falil walidaini wal akrobin wal yatama wal masakin wabni sabil. Itu diperuntukkan untuk ibu bapak, walidaini, kemudian kerabat dekat, ya, akrobin, anak-anak yatim, yatama, kemudian masakin, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, ya, orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi di ayat ini, amwal, harta, itu disebut dengan khoir. Diistilahkan dengan khoir. Begitu juga di juz 30 di surat Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Dan sesungguhnya cinta ya, kepada ya, al-khair, ya, kepada harta, lasyadid, ya. Itu luar biasa ya, kuatnya, benar-benar kuat ya, cinta kepada al khair. Nah, kenapa harta itu diistilahkan dengan khair? Karena memang harta itu punya potensi kebaikan. Ya. Harta punya potensi kebaikan. Jadi khususnya ketika harta itu diinfakkan, dibelanjakan, visabilillah. Ketika harta itu diinfakkan, dibelanjakan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, untuk orang miskin dan ibnu sabil. Maka itulah harta yang akan menghasilkan khair, harta yang menghasilkan kebaikan. Tidak bisa dipungkiri ya, dengan harta itu kan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dimunculkan. Kita seperti ini, kalau kita tidak apa ya, tidak Allah berikan rizki ya amwal, saya nggak mungkin gitu ya bisa menyampaikan seperti ini tanpa laptop, tanpa device atau perangkat-perangkat, kemudian juga harus ada kuota untuk internetnya gitu. Bapak Ibu sahabat-sahabat juga sama ya, meskipun mendengarkan, menyimak kan tetap sama, harus ada kuota juga gitu ya. Ya mau yang langganan ataupun yang ya tanpa itu ya tetap harus ada amwal yang kita belanjakan untuk belajar seperti ini. Itu kan khair, itu kebaikan. Nah, ini harta hanya dua ini aja ya, dua ayat ini yang menyebutkan harta dengan khair. Sisanya ya kita akan lihat bagaimana tabiat dan kecenderungan manusia itu terhadap harta. Nah, yang pertama ya di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Jadi manusia itu punya kecenderungan jamaah, ya, mengumpulkan apa? Malan, mengumpulkan harta. Ini dalam bentuk mufrad ya, tunggal. Malan ini bentuknya tunggal. Jadi sampai yang sekecil-kecilnya itu yang recehan tuh dia kumpulkan. Kalau amwal tuh jamaknya, ya bentuk pluralnya, ya.
Kalau malan itu singlenya ya. Jadi sampai yang kecil gitu ya recehan itu ya akan dikumpulkan. Ya. Kemarin tuh anak-anak kita seneng banget ya mendapatkan THR. Kalau mendapatkan uangnya itu juga beragam ya. Dari yang merah, kemudian biru ya, kemudian hijau ya, sampai kepada yang receh-receh yang nilainya 1.000 ya. Itu seneng banget gitu. Nah itu anak kecil begitu dan manusia secara umum begitu. Dia punya kecenderungan untuk mengumpulkan dan nanti menghitung-hitung ya. Masya Allah ya, ada berapa sekarang ya. Jadi ini tabiat kecenderungan manusia untuk mengumpulkan, kemudian menumpuk ya, menumpuk dan sampai pada merasa aman ya. Jadi kalau kayaknya kalau punya uang sekian gitu ya, merasa aman gitu. Ya, merasa aman seolah-olah begitu gitu ya. Karena dengan uang jumlah sekian dia meyakini ya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini kan sebetulnya akan merusak akidah. Ya, merusak akidah karena sandarannya bukan kepada Allah, tapi kepada mal, ya, kepada harta. Jadi kalau mau menang pemilu, nah, kalau mau dapat satu kursi gitu ya, itu harus punya 1 miliar misalnya. Ya kalau sudah punya 1 miliar nanti tinggal dibelanjakan di akhir ya, menjelang pemilu gitu ya. Ya dibom saja, disawer aja begitu ya. Jadi itu satu kursi seolah-olah gitu ya. Jadi ini akan merusak akidah, sekaligus juga akan merusak sensitivitas sosial. Jadi kan kalau mengumpulkan, menumpuk, itu akan jadi nggak sensitif ketika ada orang yang membutuhkan bantuan. Wah, jadi berkurang nih gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua, di surat Al-Hadid, ya, ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Jadi kehidupan dunia itu ya isinya adalah ya laibun walahun, permainan dan juga entertainment ya, hiburan ya. Wazinatun, perhiasan, watafakhurun bainakum ya, kemudian watakasurun fil amwali wal aulad. Jadi berbangga-bangga, banyak-banyakan harta dan anak dan follower. Ini kalau diistilahkan dengan istilah hari ini mungkin flexing ya namanya. Jadi ada kecenderungan ingin memamerkan. Jadi kalau sudah punya harta, ya mengumpulkan, numpuk gitu ya, itu ada kecenderungan ingin memamerkan, flexing. Ya, jadi bangga dan merendahkan orang lain. Ini akan mengakibatkan cara pandang yang salah terhadap dunia ini, ya, terhadap suatu kemuliaan, ya, cara pandang yang salah. Dan ini silakan nanti dibantu dengan kisahnya Korun. Ya, Korun itu juga flexing dia memamerkan. Gitu ya sampai berjalan itu memamerkan kekayaan ya. Nah, kemudian yang ketiga, tabiat dan kecenderungannya sampai pada akhirnya itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu akan mengalihkan, alha itu mendistract ya, mengalihkan. Jadi at-takasur banyak-banyakan sampai bermegah-megahan, dengan amwal itu dia bisa banyak-banyakan apapun gitu ya, bisa bermegah-megahan, maka itu akan mendistract, mengalihkan perhatian. Nah, tentu saja di ayat ini juga keren ya. Tidak disebutkan mengalihkan dari apa gitu. Ya, saking rendahnya nilai amwal itu, ya, silakan sebut satu aja. Itu akan menjadi lebih prioritas daripada amwal gitu. Ya, gitu. Ya, ini subhanallah. Saking banyaknya prioritas yang akan dialihkan, dilalaikan gara-gara at-takasur. Ya. Dan ini situasi kondisi yang akan terus berlangsung sampai mati. Hatta zurtumul makobir. Sampai kalian tuh akan mendatangi makobir kuburan. Akan terus seperti itu. Ya. Jadi kalau orang itu nggak segera ya kembali kepada Allah, usia sudah semakin bertambah tetap saja gitu ya akan sangat berhasrat ya menggebu-gebu untuk at-takasur. Terus begitu ya berlomba-lomba. Ini di kelas bahasa Arab kita juga sudah perdalam ya, bagaimana pilihan secara sorf tentang
at-takasur di situ ya. At-takasur. Kenapa bukan kasroh ya, tapi at-takasur ya. Nah, tapi bagi teman-teman di sini saya kira cukup secara umum saja bahwa ini adalah hasrat untuk memperbanyak dan bermegah-megahan. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya, selanjutnya kita melihat tentang hakikat dari amwal itu ya, dan kita waspada dengannya. Ada banyak ayat, tapi coba kita ambil beberapa. Pertama di surat Al-Fajr, itu yang di bawah ya. Surat Al-Fajr, ayat ke-15 dan 16. Ya. Fa'amal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia apabila rabbuhu, Tuhannya itu ibtalahu, mengujinya dalam bentuk apa? Ya, fa'akramahu wa na'amahu. Ya, itu dalam bentuk dimuliakan, kemudian diberikannya kesenangan ya. Salah satunya di situ termasuk amwal gitu ya, diberikan harta yang banyak gitu ya. Maka manusia ini akan mengatakan Robbi akroman. Wah, ini Tuhanku telah akromani, telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanak. Adapun ketika dia diuji dalam kondisi yang faqadara alaihi rizqahu, rizkinya itu terbatas, maka dia akan mengatakan Robbi ahanani. Waduh, ini Allah telah menghinakan aku. Nah, di sini ayat ini sama-sama menggunakan ibtalahu. Ya, ini ada ibtalahu di sini. Yang artinya adalah menguji. Ibtala itu menguji. Mau dikasih banyak, mau dikasih terbatas, hakikatnya sama. Itu adalah ujian. Sama-sama ibtila. Ya, masalahnya kan bagaimana cara lulusnya? Sikap bagaimana yang lulus dengan ujian dalam bentuk kekayaan? Ya. Bagaimana sikap yang lulus saat ujiannya adalah keterbatasan? Ini sama-sama. Maka jangan sampai ketika kita mendapatkan ya harta yang banyak ataupun kita melihat orang itu kok ditambah rizkinya, maka itu dalam anggapan kita itu sebuah kemuliaan, pemuliaan dari Allah. Itu jangan gitu ya. Karena seringkali kita melihat fenomena ya orang itu sholatnya bolong-bolong tapi kok lancar-lancar saja bisnisnya gitu ya. Orang itu ya apa namanya jarang-jarang baca Quran tapi kok juga tambah banyak saja gitu ya cabang-cabang ya usaha bisnisnya gitu. Maka inilah ayat yang membuat kita memahami ya hakikat dari amwal itu sebagai bentuk ibtila, ya, sebagai bentuk ujian. Begitu juga saat dibatasi rizkinya, itu sama sekali bukan dalam tujuan untuk menghinakan, ya, sehingga sampai mengatakan Robbi ahanan, sama sekali tidak, ya. Dan di ayat di atasnya di Al-Anfal ayat 28, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, ketahuilah oleh kalian bahwa amwal, ya, harta kalian dan aulad ya harta-harta apa anak-anak kalian itu fitnatun. Wah, ini dia. Ini sering kita bahas di kelas bahasa Arab. Kita ulangi lagi ya. Fitnatun ini memang terjemahannya cobaan gitu ya. Tapi kalau kita bedah dengan sorf ya, dengan sorf ini pilihan kata yang diambil dari tiga huruf fa, kemudian ta dan nun. Fa, ta dan nun. Fatana. Ya, fatana. Fatana ini ya adalah suatu kata yang dipakai untuk menjelaskan aktivitas seorang yang sedang menguji kadar emas. Jadi emas ini berapa karat nih gini. Nah, itu fatana. Jadi aktivitas untuk menguji emas itu fatana. Itu menjadi fitnah gitu. Maka memang Allah menginginkan ya, hamba-hambanya itu bisa kelihatan kadar emasnya itu. Jadi emasnya dalam urusan amwal itu adalah syukur atau sabar. Itu emasnya gitu.
Ya, karena ini dalam bentuk fitnatan gitu ya. Jadi gimana kita bisa memperlihatkan bahwa kita ini punya emas ya, kualitas emas dalam kepribadian kita. Saat mendapatkan rizki, kita bersyukur. Saat kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, kita bersabar. Nah, itulah emasnya gitu ya, fitnatan. Ya, dan kemudian diawali ya ayat 28 ya surat Al-Anfal ini diawali dengan wa'lamu di sini. Wa'lamu. Yang sebetulnya bukan ketahuilah ya, tapi berilmulah. Ya, berilmulah. Jadi supaya memahami hakikat ujian ya dari harta dan anak-anak ini memang harus dengan ilmu. Harus belajar terus gitu ya. Tidak dibatasi dengan pendidikan formal. Jadi memang harus terus ya berilmu, berilmu, berilmu. Ya seperti itu. Berikutnya kita lihat ayat di surat Saba. Nah ini surat Saba. Ya, surat ke-34 ayat 37. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Nah, di sini ada ma ya. Saya bacakan terjemahannya dulu. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedikit pun. Illa man amana wa amila solihan. Kecuali ya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka amilu, yang mereka kerjakan. Wahum fil ghurufati aminun. Dan mereka berada dalam kondisi aman, ya, sentosa di tempat-tempat yang tinggi, ya, ghurufat. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, di sini bisa kita lihat bagaimana struktur kalimat. Nah, ini kita lihat secara nahu, ya. Di kelas bahasa Arab kita belajar nahu di level 1, kemudian nanti level 3. Nah, itu bisa kita pakai untuk menganalisa penggunaan ini ya. Penggunaan ma. Ya, ini ma di sini. Nah, ini ma. Ini istilahnya manafiah ya. Ma yang bermakna bantahan, sanggahan terhadap suatu dugaan atau keyakinan yang salah. Jadi ketika kita membaca ma, maka maknanya adalah oh ini suatu bantahan, ya, sanggahan karena ada dugaan yang salah, keyakinan yang salah. Jadi kenapa menggunakan ma? Karena masyarakat saat itu atau juga sampai hari ini sampai sekarang itu memiliki persepsi keyakinan dengan harta itu bisa membuat mereka semakin dekat kepada Allah. Dengan anak-anak, dengan follower, dengan banyaknya follower itu mereka bisa lebih dekat. Nah, ini yang dibantah oleh ayat ini. Sama sekali tidak. Ada manafiah istilahnya. Wama amwalukum. Kemudian ditakkid dikuatkan dengan wala. La-nya juga ini artinya tidak atau bukan. Jadi banyak yang menganggap, wah kalau saya tambah harta gitu ya, itu saya bisa tuh sholatnya lebih rajin ya, bisa umroh tiap tahun ya, bisa berdoa ya lebih khusyuk gitu ya, bisa macam-macam ibadah gitu ya dengan daya dukung amwal itu ya. Nah ini dibantah oleh Allah, ya, dibantah oleh Allah ya. Enggak begitu itu ya. Bahkan di sini menggunakan indana ya, ini juga subhanallah ya. Indana beda dengan ilaina. Jadi kalau tukor ribukum ilaina, nah itu kan lebih kayaknya lebih pas gitu ya. Ilaina itu kepada kami. Jadi mendekatkan kalian kepada kami. Ilaina. Nah, jadi bisa ilaina, bisa indana gitu. Nah, kenapa tidak memakai ilaina? Ya, karena ketika yang dipakai ilaina itu menunjukkan kedekatan secara tempat. Ya, ilaina itu kedekatan secara tempat. Sedangkan indana ini menunjukkan kedekatan martabat dan kedudukan. Nah, ini ya. Maka harta yang bagaimana yang akan mendekatkan secara kedudukan dan martabat dengan Allah. Keturunan yang bagaimana
Itu yang akan juga memberikan kedekatan secara kedudukan dan martabat dengan Allah. Maka jawabannya adalah harta dan keturunan follower yang menghasilkan amal soleh. Wa amila solihah. Ya. Menghasilkan amal soleh yang harus mengalir terus pahalanya gitu. Jadi amwalnya harus menghasilkan amal soleh yang mengalir terus pahalanya, jadi amal jariah. Begitu juga dengan aulad. Nah, di sini juga harus menjadi amal jariah gitu. Subhanallah ya. Nah, seperti itu.